Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Fahreza. Ya, Oke, Waalaikumsalam. iya. Suara Mister terdengar jelas ya? Ya, Oke, good. jelas, jelas. Oke, terima kasih. Kalau screencast-nya terlihat jelas apa enggak? Apa ngeblur? Terlihat, terlihat. Terlihat ya. Oke, good. Kita tunggu 3 menit lagi ya untuk teman-temannya yang ingin bergabung. Oke, sembari kita nunggu teman-temannya, ini udah ada 2 member nih yang udah masuk, Fareza dan Lala. Kita kenalan dulu aja kali ya, sembari kita tunggu teman-temannya. Oke, Mister perkenalkan diri dulu. Nama Mister Lukman. Jadi nanti Mister akan menemani teman-teman untuk belajar terkait dengan penggunaan AI untuk kehidupan kita sehari-hari dan dalam penggunaan yang kaitannya terkait dengan teknologi informasi. Misalnya kayak buat musik, buat catatan harian, buat code, buat gambar, grafik, dan sebagainya. Kita akan coba menggunakan AI. Tapi yang perlu teman-teman ingat di sini adalah penggunaan AI ini bukan berarti kita belajar untuk menciptakan AI ya teman-teman ya, tapi lebih ke arah pemanfaatan AI untuk mendukung proses kerja kita. Nah, nanti di sini kita akan belajar kurang lebih 32 kali pertemuan atau 36 pertemuan. Jadi setiap minggu kita akan mulai di jam 7 malam. Nanti teman-teman silakan bergabung seperti biasa, masuk ke dalam platform terlebih dahulu, kemudian nanti masuk ke bagian online lessonnya ya. Nah, untuk yang Fahreza dan Lala silahkan perkenalkan diri dulu, namanya siapa panjangnya, kemudian panggilannya apa, umurnya berapa, dan di sekolah udah pernah belajar mengenai coding atau teknologi informasi yang terkait dengan AI atau belum? Siapa dulu nih? Fahreza atau Lala dulu? Siapa dulu yuk? Mister tunjuk aja ya, mulai dari atas ya. Fahreza coba. Silakan on cam dulu deh, nggak apa-apa, biar kita saling mengenal. Ya, Oke. jadi aku Reza, umur 12. Habis itu apa lagi? Udah pernah belajar terkait dengan coding atau terkait dengan yang belajar mengenai AI di sekolah? Paling Pengetahuan kalau AI? coding aku udah belajar Java sama Scratch. Itu doang. Oke, Javanya di Algonova juga atau di? Enggak, beda. Oh beda. Di sekolah ada ini kegiatan coding juga? Ada, tapi Ada. pakai Scratch. Oh lagi Scratch. Oke. Untuk yang Scratch-nya berarti belajarnya yang dari sekolah aja ya? Ya. Oke, panggilannya siapa nih? Reza? Reza. Reza. Oke. Oke, terima kasih Reza. Kemudian yang selanjutnya Lala. Gimana Lala? Silakan perkenalkan diri. Halo, nama lengkap saya adalah Aurelia Fiona Ariana, bisa dipanggil Lala. Aku umurnya 14 tahun. Oke. Aku dulu belajar coding di SD, tapi belajarnya cuma Scratch aja gitu. Di SD udah belajar coding ya? Di Iya, kelas berapa tapi itu? Hah? Di kelas berapa SD-nya waktu itu belajar coding pertama kali? Kelas 2-an lah, Kelas atau 2. kelas 1. Oh, luar biasa. Itu ekstrakurikuler atau memang dari sekolahnya ada memang materi untuk belajar coding gitu? Kalau waktu itu ekstrakurikuler. Oke, ekstrakurikuler ya. Nah, untuk yang sekarang masih mengikuti coding nggak, Lala? Enggak, aku udah lebih ke fokus ke fotografi sekarang, ekskulnya. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau terkait dengan hobinya Lala dan Reza ini apa nih? Kalau Lala mungkin ke fotografi tadi itu ya? Iya, Oke. Kalau yang Reza apa nih hobinya? Coding. Belum ada sih. Belum Belum ada. ada yang Kirain hobinya coding. Itu Java belajarnya baru ini atau dari lama, Reza? udah lama. Oh, udah lama. Oke. Nah, ini kan kita rencana mau belajar AI untuk mempermudah proses pembelajaran kita, nggak hanya di bidang coding, di bidang animasi dan sebagainya.
Nah, kalau dari Reza dan Lala sendiri, Mister mau tahu ketika memilih course AI ini sebenarnya yang ada di benak Reza ini apa nih? Nanti Lala setelah Reza ya. No, Yang ada di benak Reza ketika ingin belajar AI ini, yang course AI ini, kira-kira apa yang ada di benak Reza? Mau digunakan untuk apa atau punya rencana apa dengan AI-nya? nyonteknya enggak. Paling dipakai buat bahan belajar, bikin bahan belajar. Bahan belajar. Bahan belajar apa nih? Apa aja? Apa aja? Oh, kira fokus ke coding atau apa gitu enggak? Apa? Fokus ke codingnya atau fokus ke Oh, enggak. hobi enggak? Oke. Kalau Lala sendiri? Kalau aku sih paling aku nanti pakai untuk bahan belajar juga Mm-mm. sama untuk coding deh, untuk Oh, bantu coding. oke, teman-teman codingnya. Oke, good, nice. Oke, paling tidak teman-teman sudah ada goals-nya masing-masing. Jadi nanti kita akan coba pelajari semuanya mulai dari awal. Bagaimana tuh AI bekerja, kemudian bagaimana kita melakukan prompting di bagian AI-nya. Nah, ngomong-ngomong masalah AI apa yang udah digunakan oleh Reza sama Lala untuk membantu pembelajaran sehari-harinya Reza dan Lala? ChatGPT, ChatGPT selain itu ada nggak? Gemini, Gemini. Selain itu? itu aja sih. Ya, oke, mantap. Udah lumayan ya. Kalau Lala sendiri? Kalau aku biasanya pakai ChatGPT sama Copilot. Copilot. Oke, itu udah langsung diintegrasikan ke ininya ke suatu aplikasinya atau standalone kayak langsung mengakses websitenya untuk yang Copilotnya. Biasanya kalau Copilot itu dia lumayan populer di orang-orang developer, jadi biasanya ada extensionnya tuh. Nah, kalau Lala ini mengakses langsung ke Copilotnya. Kalau aku tuh lewat website. Oh, lewat Website. websitenya. Oke, Ah, mantap. Kalau Reza, tadi sepertinya mau menyampaikan pendapat, Um, gimana? aku mau join, mau pakai laptop. Oh, oke, siap. Oke, ini sepertinya teman-teman yang lain tidak masuk atau seperti apa ya? Oke, kita mulai saja ya. Kalau begitu kita tunggu Reza, habis itu kita akan coba mulai terkait dengan pembelajaran kita di malam hari ini supaya tidak terlalu malam nanti selesainya. Oke, Reza, suara Mister sudah terdengar? Udah. Oke, sip. Kita mulai aja ya, Reza dan Lala. Jadi di sini kita akan mulai pembelajaran AI kita terkait dengan materi jaringan generatif. Lebih tepatnya kita mau belajar mengenai Large Language Model, LLM. Jadi ini sedikit ada yang di bahasa Indonesia kan, tapi nanti Mister ketika ketemu sesuatu yang memang lazimnya disebut di luaran sana, Mister akan coba menggunakan istilah yang lazim ya. Jadi nanti teman-teman biar terbiasa ketika sudah belajar atau sudah mengeksplorasi terkait dengan AI. Jadi yang dimaksud model bahasa ini adalah Large Language Model. Jadi salah satu model yang digunakan oleh AI, utamanya ChatGPT, Gemini, dan sebagainya, untuk memproses data. Oke, sekarang Mister coba masuk ke presentasinya dulu. Oke, tadi sudah berkenalan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tujuannya. Jadi sekali lagi di sini kita akan coba untuk menemukan dari kemampuan si AI ini yang disebut dengan jaringan generatif ini. Artinya apa? Jaringan generatif itu dia bisa membuat atau mengenerate suatu konten, baik itu konten tulisan berupa gambar, berupa video, bahkan langkah-langkah detail dan sebagainya secara otomasi. Kemudian yang kedua, kita juga nanti bisa membuat permainan-permainan game dengan permainan teks. Nanti kita akan coba simulasikan di sini semuanya. Kemudian ada permainan board. Kemudian ada juga terkait dengan penyelesaian tugas sehari-hari. Misalnya teman-teman mau buat cerita, mau buat konten dalam YouTube dan sebagainya, itu bisa juga dengan menggunakan AI. Tapi sekali lagi di sini bukan untuk membuat AI, tapi untuk mempelajari cara menggunakan AI-nya untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif. Kalau tadi misalnya Lala fokus ke bagian fotografi,
Nah, Lala bisa tuh bereksplorasi dengan menggunakan DAL-E-nya si ChatGPT. Lala bisa mencari informasi, mencari referensi terkait foto-foto yang ingin Lala lakukan atau ingin kelompokkan. Nah, kemudian dengan AI kita bisa membuat berbagai macam seperti tadi yang Mister sampaikan, ada teks, grafis, suara, sampai ke bagian code programnya pun itu bisa jalan, bisa running dengan baik. Asal prompt-nya benar ya teman-teman ya. Karena kita berurusan dengan yang namanya sekali lagi large language model. Jadi ini bahasanya itu sudah datasetnya itu sudah sangat banyak, itulah kenapa disebut large, di mana modelnya itu akan sangat berisi berbagai macam informasi. Jadi teman-teman harus spesifik supaya dapatnya datanya itu atau balasan dari AI-nya pas sesuai dengan tujuan teman-teman. Oke, nanti untuk kalau ada pertanyaan, misalnya dari Mister saat menjelaskan, silakan teman-teman kalau ada yang mau diinterupsi, raise hand aja ya. Untuk raise hand, sudah tahu ya menunya di mana? Coba raise hand semuanya dulu. Raise, oke. Kalau Lala, coba raise hand. Oke, nice. Sekarang coba di lower hand-nya, nggak apa-apa. Oke, good. Nah, sekarang Mister lanjutkan lagi. Jadi di sini nanti kita akan buat terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan AI. Nah, sebelumnya kita belajar sedikit teorinya ya. Jadi AI itu sudah semakin marak di dunia ini. Mulai dari chatbot seperti ChatGPT, terus kemudian Gemini dan sebagainya, bahkan robot, ada smart tools, ada smart door dan sebagainya. Bahkan di bagian video game pun itu sudah menanamkan kecerdasan buatan atau AI sehingga nanti lebih interaktif lagi. Kemudian teknologinya sekarang itu juga sudah sangat memadai untuk membuat kecerdasan buatan atau AI itu sendiri, di mana AI itu maksudnya adalah teknologi yang bisa menciptakan komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Jadi artinya dia lebih ke arah bisa berpikir seperti manusia. Tapi bukan menciptakan otak manusia ya, bukan ya, hati-hati. Jadi ini kecerdasan buatan yang seakan-akan bisa berpikir polanya seperti berpikir pola manusia. Seperti apa sih pola pemikiran manusia? Jadi kalau manusia, gampangnya kayak gini. Nah, ini ada contoh. Ketika kita melihat suatu hal tertentu, biasanya kita mencirikan. Contoh sederhana yang ada di depan teman-teman sini. Kalau yang sebelah kiri kira-kira gambar apa ya? Tadi ada yang resen. Ada yang resen tadi? Sorry, tadi Mister kelewatan. Nggak ada? Oke, aman ya. Sekarang yang sebelah kiri kira-kira gambar apa itu? Gambar anjing. Sebelah kanan? Anjing. Sebelah kanan kucing. Kucing atau musang? Menurut aku kucing. Kucing. ya. Kucing atau fox? Kucing. Masih yakin kucing ya? Nah, Ya. itulah yang dimaksud dengan pola. Jadi kita menentukan suatu hal itu terkait dengan pola. Nah, inilah yang akan ditiru oleh si AI. Jadi AI ini tugasnya adalah untuk menentukan atau mencirikan suatu pola tertentu terhadap suatu barang. Sehingga nanti dia bisa mengklasifikasikan. Tapi secara pemikirannya ya tetap dia mesin ya, nggak bisa menggantikan otak manusia. Nah, lihat di sebelah tengah saya ini, di bagian tengahnya ini miripnya bukan lebih ke arah kucing atau ke arah anjing ya, tapi dia memang kondisinya rada berbeda sedikit. Nah, disinilah nanti peran dari AI untuk memprediksi kira-kira yang di tengah ini masuk ke bagian yang dog atau yang cat. Jadi ternyata dia masuk sebenarnya secara biologis masuknya ke dog ya ini ya. Anjing semak adalah salah satu anggota tertua. Jadi dia adalah masuk ke bagian dognya. Tapi secara bentuknya, bentuk telinganya, bentuk moncongnya itu mirip ke kucing. Nah, di sini nanti pasangannya adalah saat kita memprediksi si AI itu pasti ada yang namanya error. Nah, error ini untuk di large language model atau ChatGPT dan sebagainya yang digunakan oleh ChatGPT dan sebagainya, teman-teman harus hati-hati. Karena errornya ini seakan-akan dia kalau dibaca atau di-generate oleh si program AI tersebut itu seakan-akan kayak tidak ada yang salah. Karena susunan katanya, penyampaiannya itu sangat bagus sekali. Nah, disinilah yang nanti perlu teman-teman perhatikan bahwa AI itu tidak bisa selalu benar. Dia ada errornya. Oke ya, jadi ada errornya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah tuh apa yang disampaikan oleh AI. Nah, ini jadi contoh dari pola yang
tentukan. Begitu pula ada yang masalah anggota tubuh, ada objek-objek yang lain juga yang dia menentukannya berdasarkan pola. Nah, di AI ini mirip seperti neuron juga ya. Jadi di neuron-neuron itu nanti yang nantinya akan memproses data-data yang masuk. Data-data yang masuk itu kita sebut dengan dataset. Dataset itu nanti akan diproses oleh suatu algoritma yang nantinya akan dijadikan suatu prediksi. Contohnya tadi antara dog atau cat. Jadi tugasnya itu ke arah situ. Begitu pula nanti teman-teman pada saat teman-teman melakukan perintah atau memprompt sesuatu ke dalam ChatGPT atau Gemini dan sebagainya, nanti itu akan diproses oleh suatu algoritma tertentu, di mana algoritma tersebut sudah dibekali dengan dataset yang sangat besar. Itulah kenapa disebut lagi large language model. Jadi dia large-nya itu large di datasetnya. Nah, prediksinya karena dia mempunyai dataset yang sangat besar, seakan-akan prediksinya itu nyambung. Kalimatnya nyambung. Padahal secara benar atau tidaknya itu salah gitu loh. Bukan dia tuh benar karena ada error tadi ya. Cuman errornya agak tersamarkan karena dataset yang sangat besar. Nah, sekarang kita coba memainkan salah satu permainan quick draw. Udah pernah main quick draw belum? Lala dan Reza. Kurasa aku pernah deh. Pernah ya? Kebayang ya suruh ngapain nanti ya? Sekarang Mister Iya. coba bagikan linknya ya. Bentar, linknya di mana nih? Linknya ada di sini. Bentar, Mister stop. Mister ganti ke copy link. Oke, sekarang Mister share screen lagi. Oke, sudah muncul. Sekarang Mister kirimkan linknya di chat ya. Silakan akses quick draw-nya. Kita akan coba akses bersama-sama, mainkan sampai mungkin 5 kali gambar kali ya. Kita selesaikan 5 kali gambar. Jadi di sini perintahnya adalah untuk menentukan gambar. Kita menggambar, kemudian si AI-nya akan memprediksi gambar apa gitu. Kita buat 5. Ini perintahnya untuk menggambar si malaikat. Gimana cara gambar malaikat? Gini kali ya. I see squiggle. Or zigzag. Oh, I know. It's angel. Nah, benar. Bentar, Mister ganti share-nya dulu. Oke. Silakan teman-teman coba juga. Jadi di Mister di sini sekarang membuat garden hose. Ini gimana ya cara buat garden hose ya? I see squiggle. Or t-shirt. Or sweater. Or camel. I see jacket. Gimana or garden fire hydrant. gambarnya? Or Gimana? binoculars. Silakan Or bear. dibuat, silakan di share screen juga supaya Sorry, tester bisa I lihat. couldn't guess it. Jadi selesaikan coba 5 gambar. Untuk Reza bisa share screen nggak yang gambarnya ini hitam? Nggak bisa. Ini emang nggak bisa. Oh, nggak bisa share I screen. don't know. Oke. Kurasa aku bisa punya kotar. Coba share Coba screen. Screencast ya, yang bukan ini. Mirip kayak share screen di Zoom. Coba kita buat lagi. Ini kah? Nah, ya, silakan mainkan. Kita coba mainkan sekitar 5 gambar ya. I see street light. Supaya Oh, I know. It's door. Oke. I see mountain. Or shoe. Or arrow. Or bow tie. Or shark. I see cat. Or rhinoceros. Or raccoon. Or dog. I see rabbit. Oh, I know. It's black cat. Jadi suruh gambar apa sih, dog ya? I see lime. I see lit match. Or asparagus. Oh, I know. It's feather. Oke, mantap. Jadi dia trainingnya banyak ya, teman-teman ya. Or mustache. I see green bean. Oh, I know. It's ice cream. Oke. Or mustache. Or mouse. Or camel. Oh, I know. Oh, I know. It's computer keyboard. Oke. I see leg. I see leg. Or oh, rainbow. I know.
its trousers, Wih. or pillow, or garden hose, or banner. Berhasil menjawab. Gimana Reza, udah berhasil semuanya belum? Ya, Sorry, Udah I berhasil couldn't guess. untuk melakukan ini? Gambar-gambar yang ada di quick draw? I see hat, or mouse, or toe, or bridge. Oh, I know, it's mushroom. Tidak punya chandelier. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebih untuk demonstrasi terkait dengan AI yang kita bisa buat untuk melakukan prediksi, itu contohnya ada di quick draw. Jadi dia itu datasetnya itu adalah gambar-gambar yang dibuat oleh gambar tangan. Kemudian dianalisis bentuknya, vektornya, dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke dalam suatu neural network atau yang kita sebutkan di sini bahasa Indonesianya jaringan saraf. Sebentar. Mister, share screen-nya sudah betul apa belum? Oke. Nah, jadi di sini adalah contoh datasetnya ya. Dataset yang digunakan oleh si bagian quick draw ini. Jadi quick draw ini nanti dia akan memprediksi setiap goresan yang udah kita masukkan. Dimasukkan ke dalam node-node tertentu yang nantinya akan memprediksi suatu keluaran outputnya. Yaitu tadi ya, seperti, oh ya saya tahu itu ada gambar feeder, gambar door, dan sebagainya. Jadi itulah nanti yang akan diprediksi. Di mana setiap goresan nanti dicocokkan masing-masing ke dalam datasetnya. Jadi sebenarnya dia proses otomasinya itu mencocokkan bentuk polanya. Jadi sekali lagi, pola itu yang akan dijadikan patokan oleh si LLM atau si AI untuk menentukan apakah barang ini itu sesuai dengan prediksi atau tidak. Nah, di sini jadi ringkasannya, rangkumannya terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, Mister sampaikan. Untuk AI sendiri adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan proses intelektual, di mana dia butuh pemikiran tertentu secara kita menentukan pola, kemudian menentukan klasifikasinya, dan sebagainya. Kemudian neural network ini digunakan untuk AI-nya untuk meniru bagaimana pola si manusia dalam menentukan salah satu objek yang ada di depannya. Sementara datasetnya itu sendiri yang akan digunakan untuk melakukan latihan kepada si neural networknya atau si AI-nya sehingga nanti dia bisa menentukan pola-pola yang sudah ditentukan oleh si user. Nah, sekarang kita ngomongin terkait dengan pemanfaatannya ya. Kalau tadi pemanfaatannya di bagian bagaimana kita membuat suatu game unik terkait dengan pembentukan garis-garis dan menggambar itu. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di Netflix, Spotify, Wither, atau teman-teman pernah berbelanja di Shopee, Tokopedia, itu sudah memanfaatkan jaringan AI, jaringan neural network tadi, atau neural network tadi ya, jaringan saraf ini maksudnya. Nah, itu sudah dimanfaatkan, mulai dari prediksi pembeliannya, prediksi produknya. Untuk Netflix, misalnya rekomendasi film, Spotify, rekomendasi lagu, kemudian perkiraan cuaca, dan sebagainya. Itu semua didapatkan dari kumpulan-kumpulan data yang mereka kumpulin. Jadi datasetnya Netflix ya otomatis adalah film-film yang mereka kumpulin dari provider-provider film. Kemudian memprediksi terkait dengan bagaimana kita menonton masing-masingnya. Kalau kita lebih sering nonton misalnya film-film thriller, film-film fantasi, dan sebagainya, maka datasetnya ini digunakan untuk memprediksi kira-kira, misalnya Mr. Lukman ini sering nonton yang seperti itu, thriller fantasi, maka Lukman ini akan dikategorikan ke dalam dataset-dataset yang terkait dengan kategori fantasi dan thriller, sehingga rekomendasinya pun juga mengarah ke situ. Sama untuk yang lain terkait dengan Spotify, track audionya, musik-musiknya itu juga berdasarkan seringnya si user itu mengakses ke bagian mana, genrenya apa. Begitu pula yang Wither, pengamatan cuacanya dikumpulin, kemudian dia akan memprediksi terkait dengan hasil ramalan cuacanya seperti apa. Nah, jadi prediksi-prediksi tadi itu berdasarkan adalah dataset yang udah kita masukkan ke dalam si AI tadi melalui beberapa metode algoritma sehingga nanti dia bisa menerapkan apapun yang nanti ada di depannya atau dimasukkan ke sebagai inputnya untuk diprediksi menjadi suatu objek
tertentu. Nah, kira-kira yang teman-teman ketahui yang memanfaatkan AI selain tadi yang disebutkan di dalam slide dan Mister sebutkan, kira-kira apa lagi nih? Lala dan Reza. Apa? Lala? Pemanfaatan AI? Kalau aku sih dari setahu aku sih ada aplikasi pelajaran apa sih bahasa gitu, Mm-mm. namanya Duolingo. Oke, Dia ya, pakai benar banget. Dia AI-nya diarahkannya kemana tuh Lala? Kalau yang kayak apa sih bahasanya lah, kayak cara tulisnya gimana gitu. hmm, Aku sih dulu suka pakai itu untuk belajar Mandarin. oke, berarti udah sempat memanfaatkan penerapan AI yang lain ya. Oke, good job. Sekarang kalau Reza gimana Reza? Kalau aku eh apa ya? Pernah Biasanya sih gimana? kenapa? Pernah Biasanya menerapkan sih AI-nya di codingan Java-nya nggak? aku pernah kayak bikin ragdoll gitu. Aku nggak tahu kan caranya. Jadi aku minta AI buat bikin kayak scriptnya buat aku. Ya, oke, mantap. Berarti penerapannya udah mulai sedikit ke intermediate ya, teman-teman ya. Oke, good. Jadi itu benar banget, AI bisa dimanfaatkan kemanapun. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah pada saat prompting ya, pastikan itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena apapun yang dimasukkan di AI, itu akan dijawab oleh AI. Entah itu nyambung, lepas itu nyambung atau tidak, AI akan terus menjawab. Ini contoh-contoh yang lain, misalnya ada Instagram, kemudian YouTube, Uber Eats, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke bagian platformnya ya. Kita masuk ke bagian platformnya, kita coba kerjakan platform-platform yang udah course yang udah tersedia di platform. Oke, termasuk ke platformnya dulu. Untuk bentuk platformnya seperti ini ya teman-teman ya, yang nanti akan kita kerjakan di dalam course-nya. Untuk sementara masih ada 2 modul, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu akan bertambah modul-modulnya, kurang lebih nanti mungkin total pertemuan ada 32 kali ya, 32 atau 36 kali pertemuan. Jadi nanti ini akan bertambah. Teman-teman buka dulu yang modul 1. Di lesson 1 udah kebuka seperti ini belum? Coba di screencast supaya Mister bisa ini memantau apakah betul sudah terbuka. Kalau abu-abu silakan di refresh dulu ya untuk Reza dan Lala. Kalau dia masih abu-abu silakan di refresh dulu sampai terbuka seperti ini. Nanti masuk ke nomor 1 dulu. Nah, oke, good. Lala udah masuk nih. Kalau yang Reza udah masuk juga? Udah aman? Warnanya ungu ya. Kalau sudah, coba kerjakan yang nomor 1 dulu. Kalau teman-teman bingung dengan jawabannya, silakan raise hand ya. Karena ada beberapa nomor itu cuma dikasih kesempatan 2 kali. Jadi nanti kita akan bahas. Mister mau tahu dulu. Teman-teman silakan kerjakan dulu yang ada di situ nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Hati-hati di sini ada nomor 1 itu dan nomor 2 kalau tidak salah ada 2 kali kesempatan saja ya kalau nggak salah. Hati-hati. Urutannya tadi gimana? Diingat-ingat. Mister mau coba pantau dari sini aja. Oke, untuk Reza, apakah sudah dibuka Reza? Untuk platformnya? Platformnya bentuknya kayak seperti ini ya. Pilih yang menu course. Ya, Oke. Silakan course. dipilih. Nanti, oke, Lala udah selesai nomor 1-nya. Oke, Lala, istirahat dulu sebentar. Kita tunggu Reza dulu. Iya, aku udah buka kok, man. Oke, sudah dibuka ya. Oke, good. Sekarang coba dikerjakan dulu Reza, nomor 1 dulu. Kita kasih waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit atau 15 menit ya. Kita tunggu. Nanti kita akan lanjutkan lagi materinya di yang nomor 2-nya. Sebelum masuk ke bagian naskah video.
Hati-hati ya, di situ ada 2 kali kesempatan saja. Kalau misalnya masih ragu, boleh resen, nanti Mister akan coba bantu untuk menjawabnya. Sama-sama kita jawab. Boom. Clear? Oh, Aman? Oke, nomor 2 sudah. pilih komponennya robot. Hati-hati. Cari sarang buatan. Mister coba buka yang M1 P1 yang tracknya supaya bisa kembali seperti punya teman-teman. Nomor 2 ini terkait dengan 3 komponen utama jaringan syaraf atau neural network. Istilahnya di sana disebut neural network biasanya yang ada di luar sana. Oke. Oke, 2 menit lagi. Gimana Reza? Apakah ada kesulitan? Aku nggak tahu. Yang mana ya? Nggak tahu nih. Yang nomor 2 apa nomor 3 nih? Oke, dapat benar. Ya. Sudah, Man? Jadi kalau kita ngomongin neural network itu kan intinya itu ada respon. Ini kita ngomongin seperti kalau kita sebagai manusia ya. Manusia itu bagaimana sih kita merespon barang. Kita lihat dulu barangnya, kemudian kita olah oleh dengan otak kita gitu kan. Setelah itu baru kita ngomong, oh itu barangnya ini loh. Nah, itu kalau di dalam bentuk neural network berarti apa aja? Bayangannya di nomor 2. Jadi nomor 2 itu lebih ke arah bagaimana kita yang pertama dalam menerima barangnya itu atau memprediksi mendapatkan datanya itu adalah sebagai dataset. Diibaratkan seperti itu. Kemudian dari dataset itu nanti dilakukan proses training algoritma. Algoritma ini yang nantinya akan memprediksi dia itu nanti sebenarnya apa sih? Ketika dia udah menentukan, jadilah yang namanya prediksi. Jadi dia ada 3 ini ya harusnya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau yang ini, yang tadi ini baru dicontohin tadi di slide, ada Spotify, ada Instagram. Jadi ada prediksinya. Prediksinya bisa macam-macam ya. Bisa rekomendasi lagu, rekomendasi reels, rekomendasi film dan sebagainya. Tapi kalau voice recorder kalkulator kan cuma merekam sama menghitung ya. Jadi nggak masuk ke dalam jaringan syaraf buatan atau neural network. Oke, good. Nah, sekarang Mister akan kembali lagi ke yang materi kita. Kita lanjutin. Nah, dari sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan bagaimana dasar-dasar AI itu bekerja? Aman ya? Masih cukup sederhana ya? Oke, kita lanjutin dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Gen AI. Kenapa kok disebut Gen? Gen itu kepanjangan dari singkatan dari generatif. Generatif itu berarti dia melakukan create something. Entah itu konten, entah dia itu gambar, entah itu apa lagi ya, video dan sebagainya. Jadi dia akan mengenerate hal baru. Nggak hanya memprediksi. Kalau memprediksi itu masih menggunakan AI biasa. Kayak machine learning, deep learning, macam AI ya. Nah, pada saat kita udah masuk ke lingkupnya Gen AI, generatif AI, maka dia akan bertugas untuk membuat sesuatu dari yang input kita masukkan. Jadi nggak hanya dataset itu dijadikan dasar pola, tapi dataset itu nanti akan dijadikan sebagai salah satu cara si AI ini bisa mengenerate sesuatu. Seperti yang teman-teman lakukan. Nah, coba Mister ceritakan ke Mister apa yang teman-teman lakukan misalnya pada saat menggunakan ChatGPT. Lala. Pada saat itu ngapain sama ChatGPT-nya? Kalau itu sih biasanya aku kayak cari ide nama tokoh gitu.
Oke. Soalnya biasanya gitu. Nah, Aku biasanya kayak pakai untuk nama bisnis. oh gitu. Jadi nanti dia akan menghasilkan beberapa nama-nama toko gitu ya. Ada nggak yang pada saat Lala itu melakukan prompting di ChatGPT, sesuatu itu tuh rasa kayak, loh kok yang keluar ini ya, nggak sesuai dengan keinginanku. Pernah nggak merasa seperti itu atau selama ini masih aman dengan prompting-prompting? Sering sih. Sering ya. Nah, Nah, itulah tadi yang Mister sampaikan bahwa AI itu ada errornya ya. Baik itu gen AI atau yang AI biasa, itu ada errornya. Dan errornya itu, kalau di gen AI itu parahnya bisa membuat mengenerate konten baru. Jadi hati-hati dengan generate kontennya. Nah, kalau Reza sendiri, penggunaan ChatGPT-nya bisa diceritakan nggak? Ngapain pada saat itu? Biasanya sih buat ChatGPT cuma bikin rangkuman doang. Cuman itu That's aja, it. nggak ada yang lain lagi. Habis itu palingan bikin kayak ngatur-ngatur dokumen gitu. Ngatur dokumen. Oke, kebayang. Nah, itu pada saat memasukkan aturan kayak mengatur-ngatur dokumen itu prompt apa yang dimasukkan oleh Reza? Biasanya sih kayak yang detail kayak ChatGPT please order these documents in order and in order from alphabetical order gitu. Oh, oke, sip. Nggak apa. Oke, Wesley. Suara Mister masih terdengar jelas, Wesley? Bisa. Bisa, Oke, Bos. sip. Oke, tadi kita masuk ke dalam course-nya yang nomor 1. Wesley udah bisa masuk course belum ya? Belum ada di websitenya sih. Itu Algonova ya? Iya, Algonova betul. Jadi Nah, kalau di course-nya, Mister coba ini dulu ya, izin balik lagi ke course-nya. oh Jadi ya. course-nya nanti masuk ke modul 1 dulu ya, Wesley ya. Baik. Kemudian masuk ke lesson satunya, yang nomor 1 dulu dikerjakan. Oh, Oke. ini harus ditonton lagi gak naskah videonya? Nanti ada rekamannya. Kalau misalnya Wesley mau mengikuti dulu, silakan diikuti dulu. Nanti untuk pengerjaan nomor satunya bisa nanti pada saat nonton video juga bisa. Supaya nggak ketinggalan ke yang nomor selanjutnya ya, atau materi Oke. selanjutnya. Oke, sip. Oke, kita lanjut dulu kembali ke materi kita. Jadi di sini tadi kita udah membicarakan terkait dengan AI, Wesley. Jadi awalnya kita belajar mengenai atau membicarakan mengenai AI, jadi traditional Oh, AI. Nah, sekarang kita beralih ke Gen AI. Gen AI ini maksudnya adalah yang AI yang bisa mengenerate suatu hal, konten. Kontennya bisa macam-macam. Bisa dia gambar, musik, dan sebagainya. Nah, jadi di sini Mister ada contoh-contoh yang dia sudah bisa mensintesiskan atau mengenerate suatu hal dengan menggabungkan input yang kita masukkan. Misalnya seperti ini ya, contohnya ini ada gambar dari anime, kemudian ada kita perintahkan untuk membuatnya dalam bentuk pixel 8 bit seperti Mario Bros. Hasilnya adalah seperti yang di sebelah kanan, kayak Minecraft, ya kan? Jadi inilah contoh yang Gen AI. Jadi dia nggak hanya memprediksi, tapi bisa membuat. Nah, jadi kalau create something itu udah masuk ke Gen AI. Tapi kalau dia nggak meng-create, cuman mengklasifikasikan, memprediksi, kemudian apalagi ya, yang dia hanya berdasarkan data training saja, tidak ada membuat hal yang baru, itu masuk ke dalam tradisional AI. Nah, AI ini udah banyak, bisa menghasilkan apapun. Pernah yang Mid Journey itu, pernah mencoba yang Mid Journey belum? Yang menghasilkan video, kemudian editing video, model 3D pun juga bisa dilakukan. Jadi kalau teman-teman pernah bereksplorasi dengan Photoshop yang versi terbaru, itu teman-teman cukup gambar aja satu titik gitu ya, bukan satu titik ya. Mister tempatkan aja gambar apapun, kemudian kita tinggal prom aja. Buat background untuk gambar ini, nanti dia akan membuat backgroundnya secara otomatis. Cuman bedanya hal yang seperti ini tidak bisa diikut lomba. Kenapa? Karena dia nggak ada proses untuk pembuatan layer-layernya. Biasanya seperti itu, karena yang dilihat adalah kreativitas dalam kita membuat layer. Jadi hati-hati ya penggunaan AI itu bisa bisa positif, bisa negatif. Nah, yang positif silahkan dilakukan, silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu proses teman-teman. Yang negatif jangan dilakukan. Oke, karena ini suatu hal yang sangat berdampingan ya. Jadi kalau teman-teman kurang bisa nanti hati-hati, bisa jadi nanti malah
berbahaya ke teman-teman. Dan sekali lagi jangan masukkan data pribadi apapun ke AI-nya, apapun itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang untuk kondisi promptingnya ya. Promptingnya di bagian Gen AI-nya. Gen AI-nya itu kan ada yang contoh yang paling umum adalah ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Nah, prompt sendiri itu adalah deskripsi terkait dengan hasil akhir dari suatu pembuatan. Jadi, pada saat kita melakukan prompt, instruksinya itu harus jelas. Kalau enggak, dia akan menjawab apapun yang kita masukkan. Jadi hati-hati. Itu yang tadi sempat yang dirasakan oleh Lala, tadi sempat Mister tanya ke Lala kan bahwa pernah merasa ini kayak nggak nyambung nih. Nah, itu karena mungkin prompt kita itu kurang spesifik, jadi terlalu umum. Sehingga dia akan melakukan jawaban apapun yang diketahui terkait dengan pertanyaan tersebut. Bahkan untuk kondisi prompt sekarang itu sudah ada ahlinya, jadi ada expertnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa si AI ini menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuannya di arah situ. Jadi prompt itu bisa panjang. Tapi ingat ya, saat kita melakukan prompt yang panjang juga, maka hasilnya akan semakin sempit, semakin narrow. Nah, saat itu semakin narrow, kemungkinan large language model ini akan menemui titik lemahnya. Karena dia udah nggak ada lagi bahan. Sehingga nanti jawabannya akan bersifat yang tadi ada kemungkinan nggak nyambung. Jadi jangan terlalu narrow, tapi jangan terlalu broad. Jadi jangan terlalu umum juga. Nah, contoh-contohnya ada untuk pembuatan teks ChatGPT, ada Fusion Brain untuk pembuatan gambar, Stable Audio untuk pembuatan musik dan suara, Runway untuk pembuatan video. Ada juga yang tadi Mister sampaikan ada Midjourney. Cuman memang itu yang berbayar ya. Yang gratis itu kan yang di sini ya, kurang lebih ada versi gratisnya, tapi ada batasannya juga. Kalau ChatGPT itu kita nggak usah login, kalau untuk coba-coba dulu jangan login dulu, karena kalau udah login nanti kemungkinan itu ada batasannya, hanya berapa kali gitu. Oke, kemudian ini untuk yang layanan-layanan sudah umum menggunakan AI, mulai dari search engine, voice assistant, translator, dan chatbot, di mana AI-nya sudah menggunakan large language model. Kalau dulu kita ketik di search engine itu masih menggunakan autocomplete saja dan menggunakan indexing. Nah, sekarang udah menggunakan LLM. Karena dia udah bisa membedakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia munculnya juga kondisinya sama. Maksudnya kondisinya adalah yang dimaksud seperti itu. Kalau kita ngomongin dog, ya munculnya ya mengenai anjing-anjing kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau mengenai bahasa Inggris ya dog dan sebagainya. Tidak akan meleset kemana-mana. Jadi tidak harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk menampilkan beberapa contoh yang ada di search engine. Oke, nah ini adalah contoh-contoh yang pakai teks tadi. Nah, kemudian di sini ada LLM yang menaungi mereka, large language model. Kalau bahasa Indonesia adalah model bahasa besar, di mana ini merupakan salah satu neural network yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari. Oke, nah ini salah satu contohnya ya, ketika kita menanyakan warna langit. Jadi kalau kita menanyakan hal-hal simpel itu cenderung mudah dijawab oleh si LLM tersendiri. Cuman ketika kita udah menanyakan hal-hal yang lebih spesifik dan kompleks, hati-hati. Kita harus pastikan bahwa sesuai dengan prompt kita. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan pencarian Google dengan how to play dan how to create. Pasti munculnya beda ya, karena kalau dulu kita pakai indexing, jadi sesuatu yang munculnya itu play-nya paling banyak dan sebagainya, dia akan muncul pertama. Dia nggak akan peduli apakah dia how to play atau when I play, kemudian dan sebagainya. Pokoknya munculnya yang play-nya banyak, dia akan muncul. Kalau create juga sama, yang create-nya banyak. Tapi sekarang dia udah bisa mensintesis mengenai apa itu maksudnya, sehingga dia nanti juga menampilkannya di bagian page-nya, itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah pemanfaatan dari large language model. Nah, seperti ini kan contohnya. Kalau dulu itu kita membuat how to create itu tuh lebih ke arah pokoknya munculnya itu indeksnya how to create-nya itu seperti apa, kata-kata kuncinya. Nah, sekarang dia sudah bisa memprediksi, sekaligus memprediksi apa yang diinginkan. Oke. Sebelumnya Mister mau coba tanya dulu, ini udah pada punya email Gmail ya paling tidak? Karena nanti akan kita gunakan, udah ya?
Oke, Udah. mantap. Nah, jadi nanti kita akan, udah pakai Midjourney Wesley ya. Iya, betul. Based on text prompt. Good. Betul banget. Jadi Midjourney itu lumayan bagus. Apalagi kalau versi premiumnya, itu videonya bagus banget, lumayan. Cuman memang ya namanya AI ya masih belum sempurna seperti buatan, masih kelihatan kalau itu masih buatan AI. Cuman untuk hal-hal tertentu cukuplah kita bisa menggunakan Midjourney. Nah, balik lagi ke yang tadi, email Gmail, nanti kita akan coba untuk login ke ChatGPT. Jadi semoga teman-teman hari ini masih belum banyak menggunakan kuota ChatGPT-nya ya di emailnya dengan menggunakan loginnya. Nah, nanti Mister akan demonstrasikannya sebelum masuk ke loginnya. Jadi supaya Mister nanti nggak kehilangan di bagian ininya, di bagian apa itu namanya, model terbaiknya. Kalau nggak salah model terbaiknya itu 4.0 ya, kalau nggak salah ya, 4.0 GPT ya, atau GPT apa ya sekarang ya. Nah, itu nanti biar nggak kehilangan di situ, karena itu ada batasannya kalau yang model terbaiknya. Kalau untuk yang free user. Jadi kita buatnya, nanti Mister akan coba demonstrasikannya di bagian yang tanpa login. Tapi kalau tanpa login dia menggunakan GPT-nya 3.5 kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa, paling nggak untuk demonstrasi dulu, baru nanti pas waktu ngerjain tugas teman-teman login ya. Jadi supaya mendapatkan yang GPT-nya yang model terbarunya. Oke, ada pertanyaan gimana? Oh, udah 4 ini ya? Tidak ada. 4.5 ya? Oke, mantap. Good, mantap. Jadi nanti itu dicobanya pas waktu di ini aja ya, pas waktu teman-teman login aja ya. Kalau misalnya pas sebelum login, kalau dia udah muncul ya nggak apa-apa, dicoba-coba dulu. Soalnya biar kuotanya nggak hilang. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian chat GPT ya, ke chat GPT-nya. Nah, ini sembari masuk ke sini, nanti Mister akan coba melakukan prompt seperti yang ada di ini ya, di slide. Jadi supaya teman-teman terbayang apa yang dikeluarkan ChatGPT, kemudian apa yang muncul di dalam slide ini. Mister akan berpindah-pindah. Mister akan buka dulu ChatGPT-nya. Logout. Oke, ini tampilan ChatGPT ketika teman-teman masih pertama kali masuk ya, belum ada login sama sekali. Nah, ini modelnya model berapa ini? Kalau yang ini. Oke, kita tanya ya. Model yang kamu gunakan saat ini tipenya apa? Oke, GPT-4 ya. Belum yang 4.5 ya. Itu 4.5 jangan-jangan yang premium ya, Wesley? Iya, buat member plus, Kak. Oh, oke. Ampun. Oke, kita nyobanya yang free aja dulu ya, yang free dulu. Jadi kalau yang dia menggunakan tanpa masuk ke loginnya, dia masih 4.0. Jadi yang Omni. Kemudian kalau dia di sini nggak ada batasannya ya. Kalau dia yang logout ini, model logout ini dia nggak ada batasannya sepertinya. Tapi nanti pada saat login supaya kita tersimpan histori ya, sama. Pas waktu kita melakukan tugas, kita login aja supaya tersimpan historinya di sini ya. Karena kalau di sini nggak ada historinya. Oke, nanti Mister akan coba pindah-pindah dari ChatGPT kemudian ke PowerPoint-nya sini lagi. Nah, di sini kita mencoba untuk ngecek kelebihan ChatGPT dibandingkan aplikasi jenisnya. Teman-teman juga boleh coba ya. Silakan dibuka, tapi jangan login dulu. Kita coba menuliskan apa yang ada di prompting di sini. Nanti kita bandingkan, munculnya seperti apa. Oke. Oke, silakan dicoba ya. Apa kelebihan ChatGPT dibandingkan aplikasi sejenisnya. Dibandingkan aplikasi sejenisnya. Oke. Ini hasil dari prompting kita yang sederhana, hanya menanyakan apa kelebihan, kemudian selesai.
Kemudian si ChatGPT-nya juga menjawab seperti apa yang ditanyakan. Ini versi ChatGPT yang sekarang lagi Mr. Akses. Dia membandingkan semuanya dengan yang kita sebutkan, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, dan sebagainya, sebagai gambaran terkait dengan kelebihan si ChatGPT-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat di PowerPoint-nya, Mr. Back ke PowerPoint lagi. Sini. Udah betul belum? Oke, ini PowerPoint-nya lagi ya. Di sini, wait. Di sini yang muncul pertama adalah pertanyaan bagus, berikut beberapa kelebihan dan sebagainya. Inilah efek dari large language model. Dia untuk ngegenerate-nya itu hanya berdasarkan pada intuisi. Intuisi yang kira-kira benar sama seperti yang dimaksudkan oleh pertanyaan ini. Dan antara pertanyaan dan jawabannya, antara jawaban yang pertama dengan jawaban yang kedua ada kemungkinan berbeda. Lihat, yang pertama antar muka percakapan yang alami dan luwes. Kalau tadi Mr. balik ke sini, back ke sini. Yang pertama adalah kualitas jawaban dan pemahaman konteks. Jadi keunggulannya bisa beda. Kemudian yang nomor 2 itu multimodal. Bisa nge-generate teks, gambar, dan suara. Sementara kalau tadi yang di PowerPoint-nya, dia lebih ke arah adaptasi. Jadi dia nanya bisa langsung mengadaptasi apa pertanyaan kita, kemudian dia bisa langsung paham mengenai pertanyaan kita. Ini klaimnya dia ya. Tapi kalau di sini dia klaimnya lebih ke arah multimodal yang kedua, kemudian nomor 3 fitur canggih untuk pengguna plus dan sebagainya. Malah yang tadi ada di PowerPoint, kalau teman-teman lihat di sini, yang punya Mister ya, nanti bandingkan dengan punya teman-teman. Pasti juga agak ada sedikit yang berbeda karena ini dia bersifat random. Karena kita nggak spesifik. Wait, ada yang apa ini? Online recorder asli. Kita nggak spesifik, jadi dia akan menjawab sesuai dengan apa pengetahuan yang pada saat itu sedang diproses oleh dia. Karena proses large language model itu prosesnya adalah part by part. Jadi nggak langsung seluruhnya diproses tuh nggak. Ketika part ini, ini cocok nih, dimasukin. Ini cocok nih, dimasukin. Nah, prosesnya itu random. Karena kan kita ngomongnya kayak tadi ya, kalau di gambarnya itu ada note yang nantinya dia akan menyebar kemana-mana. Nah, proses penyebarannya ini nih posisinya adalah black box. Orang AI-nya pun juga nggak tahu nih, nyebarnya itu kayak mana. Sehingga nanti outputnya kok seperti ini. Tapi di suatu titik tertentu, ketika kita spesifik mendefinisikan, maka jawabannya akan cenderung mirip. Yang nggak bisa 100% ya, tetap ya. Mungkin 90% atau 90% itu mirip, nggak akan ada yang berubah. Jadi kalau kita mendefinisikan secara spesifik. Nah, oke, kembali ke bagian PowerPoint-nya lagi. Nah, di sini adalah penjelasan terkait dengan ChatGPT-nya sendiri. Nah, ChatGPT-nya ini kalau di definisinya ini merupakan suatu chatbot yang canggih terkait dengan pemodelan kecerdasan buatan yang dibuat oleh OpenAI. Dia bisa membuat gambar, percakapan, dan sebagainya. Dan uniknya, ChatGPT ini masih bisa nyambung. Jadi misalnya seperti ini, setelah kita melakukan prompt di awal, seperti ini misalnya, kelebihan ChatGPT dibandingkan aplikasi jenisnya, dia misalnya kita kasih satu input. Halo, namaku Lukman, salam kenal, aku mau tanya terkait dengan kelebihan Gemini. Mister memasukkan nama Mister di sini. Ya, lihat ya. Nanti saat Mister membuat prompt lagi dan menanyakan nama Mister, dia bisa tetap mendeteksi bahwa ini adalah Mister. Ini udah melakukan penjelasan terkait model Gemini-nya ya. Nah, sekarang Mister akan coba masukkan lagi. Mister bertanya, ini tadi pertanyaan siapa ya? Nah, ya kan? Jadi dia masih menyimpan memorinya. Makanya tadi Mister menyampaikan hati-hati. Nah, karena Mister menggunakan yang tanpa tanpa login, dia nggak akan nge-save. Jadi kalau ini Mister close, kemudian Mister tanya, Mister ini siapa? Dia nggak akan bisa mengingat karena memorinya nggak akan tersimpan. Kalau kita login, memorinya itu ada tersimpan.
Kalau kita menginstruksikan seperti ini, memasukkan data tertentu yang dia akan menjadi ID kita misalnya, dia akan mengenerate itu sebagai memori untuk disimpan ke dalam si sistemnya ChatGPT. Nah, sekarang Mister akan coba ini Mister reload ya. F5. Kondisinya ini lockout ya, masih lockout ya, lihat di sini. Kita lihat apakah dia masih mengenal Mister atau harus di close supaya sessionnya berakhir. Karena ini kan sessionnya masih hidup ya. Mister nggak close di sini, Mister cuma refresh saja. Lihat ya, bahkan belum dihilangkan pun sessionnya, dia udah nggak mengenal kita. Tapi kalau selama dia masih dalam session yang hidup, kemudian dia masih dalam satu memori pada saat kita melakukan chat, dia bisa mengenal apa yang kita masukkan tadi sebelumnya. Jadi kita nggak perlu lagi mengulang-ulang tertentu. Jadi kalau kita misalnya mau mengklasifikasikan ada barang-barang, contohnya kayak tadi Reza sampaikan, tolong urutkan makanan ini berdasarkan alfabet, list makanan ini. Nanti pada saat kita mau mengurutkan minuman misalnya, kita nggak perlu lagi untuk menentukan kalimat lagi di atasnya, tolong urutkan lagi kalimat minuman ini berdasarkan alfabet. Kita langsung aja sebutkan minumannya. Jadi misalnya kayak gini. Tolong urutkan list minuman ini berdasarkan urutan alfabet. Jeruk, panas, jahe, soda gembira, kopi, teh, coklat, panas. Nah, ini adalah minuman-minumannya berdasarkan alfabet. Nah, sekarang kalau kita mau mengurutkan makanan misalnya, kita nggak perlu lagi menuliskan ini. Langsung aja seperti ini. Makanannya kita ketik, contohnya ini, apa ya, nasi goreng. Kemudian seafood, mie ayam, Indomie pakai E. Terus apa lagi ya? Rendang. Nah, dia mengenali karena dia masih dalam satu memori nih. Ups. Sebentar, Mister tadi belum share screen ya? Astagfirullah. Oke, Mister tunjukkan lagi ya. Tadi Mister mencontohkan untuk mengurutkan list minuman. Oke, tadi Mister juga mendemonstrasikan ketika Mister refresh siapa namaku, Mister nanya, dia nggak akan tahu nama kita karena dia nggak akan nge-save apapun. Kemudian Mister coba untuk memberikan instruksi mengurutkan minuman-minuman ini. Yang dilakukan adalah melakukan sorting ya, seperti biasa, benar. Nah, kemudian pada saat untuk yang kedua kalinya dengan komoditas yang berbeda, Mister cukup masukkan saja, dia akan langsung mengurutkan. Karena dia akan berpikir bahwa yang tadi itu masih berhubungan dengan perintah yang sekarang untuk mengurutkan si makanannya. Jadi prompting di ChatGPT ini lebih enak karena dia memorinya tersimpan dengan baik. Kalau yang logout selama kita nggak refresh atau di close itu masih aman. Tapi kalau yang posisi login, ketika kita udah masukkan nama kita, dia akan menyimpannya di memori. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya udah teman-teman udah terlanjur seperti itu, hapus saja memorinya masih bisa. Jadi teman-teman hapus saja memori-memori yang memang tidak dibutuhkan, yang teman-teman khawatir bakalan nanti diolah lebih lanjut, dihapus saja. Jadi nanti di dalam ChatGPT-nya teman-teman nanti nggak perlu lagi, ChatGPT-nya nggak akan mengenali teman-teman lagi. Oke, sampai sini kebayang apa yang tadi Mister sampaikan terkait dengan memori yang dimiliki oleh ChatGPT? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas-jelas. Jelas ya? Oke, PPT-nya pernah dibuat oleh AI bot nggak sebelumnya? Atau hanya sebagian menggunakan ChatGPT? Kalau PPT-nya Mister kurang tahu ya. Tapi kalau PPT ChatGPT membuat PPT, itu bahkan sekarang dipakai seperti itu, Wesley. Nggak cuman PPT ya, mulai dari kontennya itu nggak cuman konten-konten tulisan, konten YouTube pun tutorial-tutorial itu banyak yang dibuat dengan konten ChatGPT.
atau Gemini. Tapi yang paling banyak biasanya ChatGPT karena dia lebih luas. Reels yang paling banyak. Nah, nanti teman-teman tinggal nanti setelah di-prompt oleh ChatGPT, masukkan di Midjourney. Ya kan? Kebayang ya? Jadi ChatGPT untuk generate teksnya yang bagus, setelah itu dari chat yang udah di-generate oleh ChatGPT baru ditransformasikan atau diteruskan ke yang bagian yang lain atau Midjourney untuk yang generate video. Kalau kita mau generate apa tadi gambar pakai apa tadi ya yang sebelumnya, tinggal dimasukkan ke situ, nanti akan di-generate gambarnya. Sehingga instruksinya itu lebih clear ke mesin. Oke, jadi hal-hal seperti ini bisa. Nanti teman-teman bisa coba bandingkan materi yang Mister sampaikan ini. Kalau teman-teman tanya ke ChatGPT, tolong buat materinya mirip apa enggak, atau malah lebih advance. Nah, di situ teman-teman bisa gunakan untuk pembelajaran tuh. Oke, sekarang kita masuk lagi ke materi lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba sign in. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengerjakan tugas yang di nomor 2. Jadi, pada saat selesai sign in, silakan nanti masuk ke bagian yang, nah ini ya, pastikan itu terekam di bagian historinya. Nanti masuk ke ini masih sama seperti yang tadi Mister sampaikan. Nah, ini. Jadi kita coba untuk mengeksplorasi jawaban ChatGPT terkait dengan isu adaptasi hewan liar. Silakan teman-teman masuk ke ChatGPT-nya, gunakan beberapa prompt yang nanti akan menjelaskan terkait adaptasi hewan liar mengenai yang sesuai dengan penjelasan ChatGPT seperti apa. Ini ya, topiknya ya. Silakan di prompt mulai dari sekarang. Mister kasih waktu 10 menit, cukup? Nanti hasilnya seperti apa, buat rangkumannya dalam satu paragraf. Oke, clear ya? Untuk tugasnya, Reza, Lala, dan Wesley. Oke, silakan dibuka ChatGPT-nya, sign in, kasih nama, nanti tugas pertama. Ya, gimana, Wesley? Satu paragraf berapa kalimat? Terserah. Mister nggak akan kasih batasan. Oke. Oke. Mister pengen tahu hasilnya seperti apa ketika teman-teman berbicara dengan topik adaptasi hewan liar. Topiknya sama ya, adaptasi hewan liar. Hewannya bisa bebas. Mau kucing boleh, mau anjing boleh. Hewan liar apa lagi? Mau yang lain-lain juga boleh. Pokoknya dia terkait dengan hewan liar. Adaptasi hewan liar dengan kehidupan rumah. Jadi setelah dia diambil dari alam, kemudian di rumahnya adaptasinya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Silakan tanya ChatGPT-nya. Teman-teman buka ChatGPT-nya, share screen-nya ke ChatGPT-nya. Ke ChatGPT-nya yang udah di login. Nanti di situ kasih judul isu adaptasi hewan liar. Sudah tahu cara untuk membuat judul di sebelah kanan kiri sebelah ininya di ChatGPT-nya ya? Kita coba login dulu. Bisa langsung pakai Google. Jadi teman-teman bisa pakai saja Google ya. Kalau ada Google atau email yang lain juga boleh. Nah, di sini nanti ketika teman-teman melakukan ini kan dia kalau misalnya close gini ya, teman-teman tinggal buka aja di sini open sidebar. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman misalnya Mister nggak akan contohkan yang hewan liar. Mister mau tanya-tanya terkait dengan bagaimana implementasi AI pada pemrograman Java. Oke, nah ini pada saat dia mengenerate jawaban, harusnya di sini, di open sidebar, nanti dia akan muncul historinya. Saya coba Mister ganti ke sini. Oke, mana yang kok nggak muncul? Coba Mister refresh dulu. Harusnya muncul. Nah, ini dia ya, new chat. Nanti di sini silakan teman-teman ganti rename. Kalau tadi kan isu hewan liar ya topiknya. Jadi nanti kita bisa tahu
men-trace apa-apa saja yang udah kita simulasikan. Nah, ini untuk yang punya Mister tadi ya, implementasinya pada pemrograman Java. Oke. Jadi jawabannya seperti ini. Dia bahkan bisa menuliskan code-nya secara rapi. Oke, Mister mau coba cek. Wesley, Lala, Reza bisa share screen di bagian chat GPT-nya. Ringkasan, dosen ada cerita pendek, Shopee ingin meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hewan. Kalau aku copy and paste di chat bisa nggak ya? Kenapa? Pas ngapain? Copy and paste di chat. Bisa, Bisa bisa ada. di copy Bisa. aja. Heeh. Kalau bahasa Inggris nggak apa-apa atau Nggak apa-apa, harus aman. Pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi tetap topiknya adalah wild animal ya, adaptasi hewan liar. Ini mengenai Wesley-nya ini. Ringkasannya, Sophie ingin meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membantu hewan liar beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Ia yakin masih sedikit orang yang tahu cara melakukannya, sehingga banyak hewan yang akhirnya kembali ke jalanan. Oke, meningkatkan kepedulian. Oke, good. Kalau Lala gimana hasilnya? Hasil rangkumannya? Ntar Pak, aku masih bingung cara pakainya. Masih bingung, oke. Nanti 8.15 kita coba masuk ke course-nya. Nanti silakan yang di course-nya itu ikuti petunjuk yang ada di course-nya. Mulai dari bagaimana promptingnya, kemudian ketentuan-ketentuan prompt-nya, itu ikutin di situ ya. Kalau ini masih bebas nih, ini kita coba-coba aja. Nah, sembari nunggu yang masih belum melakukan ringkasan di sini, Mister akan kembali ke bagian PowerPoint-nya lagi. PowerPoint-nya mana? Ini dia. Oke, jadi dia di sini nanti akan menggunakan Chat GPT ceritanya. Dia akan memasukkan beberapa prompt sehingga nanti dia akan mendapatkan suatu informasi dari si Chat GPT-nya. Nah, akhirnya di suatu titik tertentu dia ingin menentukan bahwa nggak hanya cerita tapi dia ngomongin langkah demi langkahnya. Kalau ini terkait dengan step by step-nya ya, caranya. Nah, di mana nanti apapun yang dilakukan oleh teman-teman nanti bisa dikelompokkan ke dalam tabel ini secara umum. Jadi apa yang dilakukan oleh si prompt tadi adalah menulis, bukan lagi menggambar, bukan lagi menciptakan lagu dan sebagainya, tapi menulis karena kita ngomongin teks ya. Kemudian jenis teksnya lebih ke arah sebuah postingan untuk saluran Telegram. Jadi nanti kemungkinan akan berbeda dengan teman-teman kalau tidak menentukan batasannya. Itulah kenapa tadi Mister menyampaikan bahwa ini harus spesifik. Kalau nggak spesifik, dia akan melakukan apapun yang pada saat itu dia dapat datanya. Dia dapat datasetnya. Sehingga pada saat dataset itu sudah dapat, karena nggak ada ketentuan, ya udah ditampilkan aja ke kita. Kemudian topiknya harus jelas. Nah, ini topiknya udah clear ya tadi ya, udah kita tentukan. Kemudian yang mengkonsum itu apa siapa? Karena nanti akan berbeda ketika nanti yang mengkonsum orang-orang yang memang bergerak di bidang apa NGO-nya Wild Animal, satu lagi yang hanya cuman pengamat atau hobi, atau mungkin yang malah nggak ngerti apa-apa terkait dengan Wild Animal gitu kan. Nah, itu bahasanya akan semakin berbeda juga. Kemudian batasan-batasan lain misalnya terkait dengan dia nanti butuh berapa paragraf. Kayak tadi kan Mister menyampaikan hanya 1 paragraf misalnya. Batasannya berapa? Bebas, karena kita mau lihat responnya Chat GPT ini 1 paragraf itu berapa sih gitu kan? Apakah cuma 2 kalimat atau 3 kalimat? Karena kita mau lihat bagaimana Chat GPT berperilaku. Nah, ini kebetulan yang ini adalah terkait dengan langkah-langkahnya. Nah, sekarang Mister mau coba lagi lihat di chatnya. Udah pada masuk belum? Oke. Ini Reza. Oke. Ini Reza cerita ini Reza. Belum summary ini. Mana summary-nya? Summary. Summary, yes. You need to summarize all of this narration. Wesley tadi udah, oke, summary-nya. Lala ini Lala masih cerita ini. Gimana tadi? Oh, ini ya di bagian bawah ya, kesimpulan ya. Oke. Oke, good. Kalau yang punyanya Reza, summary-nya mana nih? Mister tunggu. Summarize-nya mana?
Kita mau lihat dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apakah dia berbeda dalam mensummary meresumnya. Ini untuk Lala, summarize-nya cuma satu kalimat nih Lala, bener kesimpulannya. Munculnya seperti ini aja. Ya, munculnya kayak gitu aja. Oh ya, ini dalam satu kali prom apa beberapa kali prom Lala? Satu kali prom. Oh, satu kali prom, pantas. Oke. Kalau yang Wesley sebelumnya tanya-tanya terkait dengan umumnya dulu nggak? General Itu. terkait dengan wild animal ya? Saya sih cuman tadi screenshot fotonya kakak tentang itu ceritanya terus diletakin ke ChatGPT. Oke. Caranya begitu. Oke, good. Oke, nah ini. Oke ya, jadi terlihat perbedaannya ya masing-masing ya. Tadi Mister maksudnya mau mencoba untuk melihat perbedaannya ketika dengan treatment yang sama, tapi dengan teks ya. Tapi ternyata Wesley mempunyai ide yang menarik, diambil gambarnya, ditaruh di ChatGPT-nya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Itu eksplorasi ya teman-teman ya. Tapi kalau yang model kayak gitu, kalau Wesley tadi kebetulan pakai premium ya. Tapi kalau yang pakai free itu terbatas tuh. Kalau nggak salah cuma 4 kali atau 5 kali gitu ya. Kakak saya cuman login ke account-nya saya. Oh, itu Langsung nggak pakai bisa yang diupload. premium ya? Oke, mantap. Iya. Sip. Jadi masih bisa terbanding lah. Untuk teman-teman Iya. yang lain, kalau nanti dia menggunakan gambar, itu kalau yang akun free, hati-hati, dia cuman ada 5 kali proses analisis. Entah itu dalam satu chat atau ada 3 chat gitu. Jadi ngitungnya berapa kali gambar yang diupload. Jadi kalau nanti sudah dia masuk ke dalam batasannya, untuk chat yang mengandung gambar, itu nggak akan lagi bisa diakses. Untuk satu hari ini, baru hari 24 jam kalau nggak salah ya, baru bisa diakses lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi ada batasannya per harinya nggak salah. Oke, good. Ini kalau Pak Reza nih udah lumayan nih. Promnya agak detail ya Reza, punya Reza? Atau bu? Iya. Oke, terlihat ya. Jadi semakin dia detail, maka dia akan semakin lebih fokus dalam membahas apapun. Nggak terbatas cuma di wild animal ya, dimanapun. Entah itu di code-nya dan sebagainya. Jadi teman-teman untuk prompting nanti coba di tugasnya ya. Nanti kan kita masuk ke tugas ya. Silakan buka di bagian tugasnya, course-nya. Buat prompt yang dia itu detail, tapi jangan terlalu dalam. Supaya nggak informasinya itu nggak banyak yang hilang. Oke ya. Jadi buat agak sedikit lebih detail supaya lebih spesifik sehingga dia untuk ngepromnya lebih untuk jawabnya dari prompt kita lebih bagus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian course-nya, masuk ke bagian yang nomor 2 ya, teman-teman ya. Nomor 2 ini. Nah, di sini teman-teman mulai untuk melakukan prompting nanti di nomor 3. Nah, sebelumnya kita akan jawab dulu yang nomor 1 dan nomor 2. Oh iya, Mister tadi lupa menyampaikannya. Untuk beberapa materi itu sudah ada di sini juga ya, yang tadi Mister sampaikan di PowerPoint, itu juga ada di sini. Kalau ada yang gambar-gambar dokumen ini adalah materi yang tadi Mister sampaikan. Mirip-mirip seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ke-1 dan 2. Track 2. Oke. Nah, ini ya, nomor 1 dulu. Apa itu model jaringan saraf buatan? Maksudnya neural network ya. Neural network yang dia untuk teks. Yang mana? ABC? Dari yang udah kita bahas. Ntar, ini Mister udah muncul kan ya? Oh, wait. Mister belum munculin ya? Oke, kesini. Ya, nomor 1. Apakah yang dimaksud itu modelnya menggambar gambar, modelnya membaca teks, atau sebuah program dapat menghasilkan teks? A, B, C? Yang betul yang mana? C, oke, good. Masih sederhana ya. Lanjut lagi yang nomor 2. Ini yang 1/2 itu artinya cuma 2 kali kesempatan ya Wesley ya. Tadi Wesley mungkin belum Mister jelaskan terkait dengan attempt yang ada di sebelah kanan. Jadi cuman ada 2 kali kesempatan. Kalau di kedua masih salah, maka dia akan berwarna merah.
Jadi kalau teman-teman ada yang ragu, boleh nanti nanya-nanya ke Mister dulu ya. Untuk apa perintah? Ya, gimana? Aman ya? Nomor 2 sekarang. Nomor 2 perintah yang di mana tadi? Ini dulu. Untuk digunakan dalam neural network. Untuk mengoptimalkan kinerja komputer, ingat ya, kita nggak ngomong lagi terkait dengan kinerja komputer ya, tapi lebih ke arah kinerja si modelnya. Jadi ini salah. Kemudian memberi pertanyaan yang membantu membantu neural network membuat tulisan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, neural network tadi kan kita ngomongnya sebagai Gen AI ya, generative AI. Berarti kita lihat yang dia meng-create something. Berarti yang B ini kan, dia kan membuat sesuatu nih, membuat tulisan. Nah, kalau yang C, jawaban yang diberikan jaringan saraf buat terhadap permintaan tersebut bukan, menyederhanakan pekerjaan dan sebagainya belum, untuk menyiapkan data yang dipakai untuk melatih jaringan saraf bukan. Karena ini kita ngomongin terkait dengan large language model yang udah tersedia secara masif dan biasanya dia udah koneksinya pakai internet, cloud dan sebagainya. Oke, 1 dan 2 clear. Sekarang masuk ke yang nomor 3. Sebelum nomor 3 ini ada dokumen lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nanti naskah videonya seperti apa. Kira-kira tugasnya nanti mau ngapain. Bisa dilihat di sini sebagai materinya. Nah, nanti di nomor 3 ini, nah disinilah nanti teman-teman menuliskan skripnya, kemudian aturannya dan sebagainya dari ini ya, dari tindakan-tindakan ini. Di dalam ini ada tulisan salin berkas. Nah, ini diharapkan teman-teman punya email yang Gmail ya, Google ya, supaya nanti bisa copy di sini, file, make a copy. Jadi nanti dia akan langsung masuk ke bagian filenya teman-teman. Bentar, ini make a copy bisa nggak? Bisa kan ya? Jadi langsung masukkan ke drive-nya teman-teman. Kasih nama masing-masing teman-teman ya. Jadi misalnya ini, copy of-nya hilangin, naskah video, Lukman. Kemudian make a copy. Nanti dia akan buat kopiannya Google Doc. Nah, ini ketentuannya. Teman-teman silakan prompt ke ChatGPT, kemudian paste hasilnya di bagian bawah sini. Paste hasilnya di sini ya. Paste di sini. Apa aja tindakannya ini? Contohnya di sini ada banyak ya. Ada menulis, kemudian menjelaskan, mengarang, atau menggambar. Boleh. Silakan. Kalau ada ide untuk menggambar silakan. Tapi temanya adalah penggunaan jaringan generatif dalam seni. Jadi penggunaan Gen AI dalam membuat seni. Seninya bisa bebas. Mau musik, lukisan, konten, dan sebagainya boleh. Terus audiensnya siapa? Kemudian limitnya apa? Apakah cuma dalam bentuk teks pendek? Atau kalau gambarnya hanya ukuran berapa piksel gitu ya. Karena nanti mau diupload ke sini sebagai cover saja dan sebagainya itu boleh. Jadi nanti tampilannya setelah teman-teman make a copy nanti munculnya seperti ini. Dikasih nama, di atasnya nama teman-teman. Yang copy off-nya dihilangin ya teman-teman ya. Kan ini kan kalau udah di copy nanti muncul copy off IN 1 P1 video. Ditambahkan aja nama teman-teman di belakang. Kemudian silakan di prompt di chat GPT-nya yang sudah login supaya nanti terekam historinya. Apa aja struktur perintahnya, setelah itu baru di paste di bagian sini. Hasil yang diperoleh apa? Oke. Clear mengenai tugasnya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk mesin ML biasanya kayak B kayaknya. Oh ya, ini tadi. Tugasnya aman ya? Masih bisa mengikuti kan ya? Mister tunggu sampai 8.30 lah ya. Udah pada jago kayaknya. Udah pada biasa nih kayak ChatGPT-nya ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Silakan ditanyakan. Jadi nanti teman-teman setelah sudah selesai di paste di sini, silakan di-share linknya. Buat yang restricted ini jadi anyone with the link. Dan dia sifatnya hanya view. Jangan dibuat editor atau jangan dibuat komentar. Jadi pakai viewer. Oke? Pakai viewer aja. Kemudian copy linknya.
Oke, 8.30 Mister pingin tahu, coba linknya nanti di paste ke chat ya, supaya nanti Mister bisa lihat dan teman-teman yang lain juga bisa lihat. Silakan di paste seperti ini ya, copy link, kemudian paste di chatnya. Yes, di Word doc. Docnya yang di copy dari yang itu ya, Wesley ya, yang di berkas itu. Kalau kita masuk ke ini, udah tahu ya di linknya ya. Oh iya iya. Oke, good. Nanti linknya kirim seperti ini ya, ke chat. Ini yang punya Mister. Ini contoh aja, karena punya Mister masih kosong gitu, nggak ada isinya. Jadi nanti kasih judulnya seperti yang ditampilkan oleh Mister. Indonesia EIND M1P1 naskah video, kemudian strip, nama teman-teman Reza, Lala, sama Wesley. Oh ya, panggilannya Wesley ya, betul ya? Iya, tapi Oke. kalau mau nama pendeknya Wes aja. Oh, Wes aja. Oke, siap. Itu canggih. So I'm gonna make him do the work for me. Oh shit. Oke, 2 menit lagi. Mister tunggu linknya ya. Kalau ya sudah selesai, boleh di share linknya ke sini. Jangan lupa teman-teman tentukan tindakannya apa. Apakah dia menulis, mengarang, atau memberikan step by step dan sebagainya, atau bahkan menggambar tadi boleh. Selama DALL-E-nya masih ada kuota, silahkan. Tapi tetap ininya, temanya terkait dengan ini, penggunaan neural network dalam seni. Oke. Itu ya yang Mr. Block. Gimana? Ada kesulitan untuk membuat promnya? Adakah yang ngerasa kok nggak nyambung ya sama pertanyaannya? Wesley, Lala, dan Reza. Sabar. Oke. Oh iya, tadi Wesley terlambat 40 menit karena miss di jadwal atau ada kegiatan? Gak ada yang inform sih terkait Zoom meetingnya, jadi agak lupa-lupa tadi. Oh, oke. Wesley udah gabung ke grup belum? Udah. Oh, udah Di ya? WhatsApp. Oke, sip. Good. Jadi next time, Kak, yep. itu kalau telat 40 menit masih bisa di-redeem nggak, Kak, di kelas selanjutnya? Kalau ini kayaknya nggak bisa deh. Jadi ya udah asumsinya Wesley mengikuti kelas yang di pertemuan ini gitu, Wesley. Oke. Next ini ya di jam 7 standby ya untuk kelasnya ya. Tapi masih ada rekamannya nggak? Ada. Nanti rekamannya mulai dari awal sampai akhir akan Mister upload di grup ya. Oke. Oke, 8.30. Apakah sudah ada yang selesai? Kita tambah lagi 5 menit. Sudah? Coba di share linknya Reza. Di chat. Seperti yang punya Mister. Di set viewer ya. Buat ngelihat aja. Jangan di set sebagai komentar atau sebagai editor bahkan. Jangan. Oke, Reza udah selesai. Mister mau coba cek. Ini untuk hasilnya seperti apa, Reza? Hasilnya kan setelah kita membuat prompt yang terkait dengan struktur perintahnya ini, itu hasilnya apa dari jawaban ChatGPT-nya? Kalau yang Reza masukkan di sini kan hasil yang diperoleh ini adalah yang salinan yang atasnya kan ya? Iya. Nah, formatnya kan. Maksudnya saat Reza menentukan prompt-nya itu terkait dengan tulisan, kemudian ini adalah topiknya jaringan Gen AI untuk visual seni dan sebagainya, itu dia menjawabnya apa? Apakah dia menjawab sebagai suatu narasi
atau dia menjawab sebagai step by step, lah nanti hasilnya dikopikan ke hasil yang diperoleh. Kebayang, Reza? Jadi Reza membuat prompt yang isinya itu merupakan kumpulan dari tindakan sampai terbatasannya itu apa aja. Dibuat promptnya, disusun, kemudian ditanyakan ke ChatGPT. Nah, hasil dari prompt itu nanti dikopikan ke yang hasil yang diperoleh ini. Gitu. Oke, coba direvisi lagi ya. Mister tunggu revisinya. Mister close dulu. Yang lainnya, Lala dan Wesley. Jadi kayak gini nih, misalnya nih ya, misalnya. Oke, tuh udah. Sudah, Reza? Bikin dulu. Oke, coba Kayak gini ya? lagi ya. Nah, ini maksudnya. Oke. Oke. Mantap. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ada naskah yang dihasilkan oleh si ChatGPT-nya. So, seperti apa yang akan dimasukkan. Oke, good job Reza. Mantap. Nanti kita akan coba bandingkan dengan yang punya teman-teman yang lain. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan sembari nunggu linknya masuk ke chatnya? Kak, kalau saya langsung share linknya dari Word document dari app-nya saya bisa gak? Gak langsung dari Google. Harusnya bisa. Tapi jangan lupa di set untuk share-nya itu bisa view ya. Baik, baik. Oke. Ini pakai SharePoint ya? Iya. Langsung pakai Google Doc-nya aja. Kalau pakai SharePoint Gimana? ntar kita harus login ke SharePoint-nya. Oh iya, tunggu ya. Iya, langsung ke Google Doc-nya. Nggak apa-apa masuk di SharePoint, tapi yang di-share nanti Google Doc-nya aja. Ntar kalau SharePoint, teman-teman yang nggak ada SharePoint-nya, ntar nggak bisa masuk, nggak bisa login. Space ID my SharePoint.com. Nah, SharePoint-nya nggak apa-apa, tapi di share-nya di Google Doc-nya aja. Untuk Lala gimana perkembangannya? Sepertinya ini panjang nih punya Lala ntar hasilnya nih. Bentar, Gimana? Pak. Oke. Ini masih kerjain itunya, tabelnya. Oke, siap. Oke. Yes, tunggu. Sulit nggak untuk berprompting Ria dengan ChatGPT? Ngerasa ada yang bingung atau masih fine-fine aja sejauh ini? Kalau dulu Mister pertama jujur membuat memakai ChatGPT itu kagok. Karena kalau misalkan menggunakannya buat coding ya, jadi masih belum mengetahui bagaimana cara untuk menspesifikkan code-nya Mister yang Mister maksud dengan yang dijawab oleh ChatGPT. Karena Mister biasanya pakainya cuma buat itu aja, nggak lebih dari itu. Nanya cloud itu kadang nggak nyambung, banyak nggak nyambungnya. Karena memang harus spesifik memang. Cuma sekarang udah lumayan tahu bagaimana cara untuk membuatnya dia spesifik. Nah, cara membuat dia spesifik, ini sembari menunggu yang lain. Wesley nanti di Google Doc-nya ya, Mister tunggu linknya ya. Iya, Kita, baik. ya oke, kita bisa memberikan contoh hasil akhirnya. Jadi kalaupun kita nggak bisa memberikan batasan dengan kalimat kata-kata, misalnya harus satu paragraf, di mana satu paragraf terdiri dari 3 kalimat. Kalau teman-teman susah membahasakan itu, buat aja contoh, teman-teman ambil contoh paragraf dimanapun itu, misalnya di surat kabar dan sebagainya. Teman-teman ambil yang kiranya satu paragraf itu cocoknya berapa kalimat dan sebagainya, bahasanya seperti apa. Ambil satu paragraf, masukkan ke ChatGPT. Kemudian paste ke situ, bilang bahwa ini adalah contoh untuk bahasa, hasil, dan terjemahan yang nanti kamu lakukan untuk prompt aku di bawah ini. Itu bisa. Jadi nggak cuman dengan kata-kata perintah, tapi dia dengan kasih pola, dia juga bisa memberikan sesuatu hal yang spesifik. Oke, mantap. Lala juga udah selesai di share-nya. Menulis, jenisnya esai. Oke.
Widih. Oke. Wah, clear banget nih. Mantap. Oke. Keterbatasan format penonton dewasa. Oke, tapi bisa. Oke, good. Nah, sekarang Mister mau tunggu dulu yang satu lagi. Punya Wesley. Bagaimana Wesley? Doknya Pak sudah siap? Oke, good job Lala. Masih ada kesulitan sih untuk share linknya. Kenapa itu? Bisa ini? Bisa share screen supaya bisa Mister bantu? Oh, itu gak jadi lah, gak jadi. Sudah aman? Oh, oke, bisa Udah kan? aman. Sip, mantap. Nah, ini belum di-set untuk viewer nih. Ini restricted masih. Coba diklik di tombol share-nya. Nanti di Oh, situ akan ada muncul tampilan menu apakah restricted atau dia anyone with link. Pilih manage yang access. pilih yang aksesnya itu anyone with link ya, request aksesnya. Oh ya, Nah, benar. tap, lanjut nanti yang dikasih yang bagian viewer. Jangan yang edit ya, jangan yang editor, ada jangan yang komentar. Jadi komentar. Jadi pilih yang viewer aja. Gak boleh. Oh, wait. Jangan sampai Mister bisa ngedit ya. Gak apa-apa lah, saya percaya kepada Mister. Bukan gitu maksudnya. Udah saya edit ya. Oke, nah Saya ini udah kasih aman, permisi. udah nggak bisa edit. Ini udah muncul request edit aksesnya. Oke, good. Jadi biasakan apapun itu ya teman-teman ya, apapun itu ketika teman-teman memang tujuannya untuk viewer, cukup di viewer aja. Apapun itu, tugas apapun itu, mau itu tugas sekolah, tugas yang mana-mana karena zaman sudah makin canggih. Bahkan yang di log ini, Mister bisa buka loh, gitu loh. Hati-hati. Jadi kalau nge-share sesuatu, kalau emang isinya itu nggak terlalu penting, nggak apa-apa. Ini kan tugas ya, gitu kan. Misalnya kita ngomong hal-hal yang agak nakal di luar sana, itu banyak, gitu. Hati-hati. Jadi kalau teman-teman memang mulai disadari sekarang terkait dengan apapun itu data-data teman-teman, kalau memang itu penting jangan langsung dibuka seluas-luasnya, misalnya editor atau komentar, nggak usah, viewer aja cukup. Oke, Wesley, Lala, dan Reza. Oke, good job semuanya, mantap. Nah, sekarang Mister coba balik ke PowerPoint-nya lagi, apakah ada yang ketinggalan dari pembelajaran kita malam hari ini? Oke, semuanya udah selesai ya, udah clear. Oke, nah sekarang kira-kira dari apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini, insight apa nih yang teman-teman dapatkan dari prompting? Coba Lala dulu. Insight apa yang udah kita coba bahas ini tadi? Kira-kira insight apa sih yang udah kita dapatkan dari cara kita nge-prompt si ChatGPT? Harusnya seperti apa misalnya, atau bagaimana tadi proses eksplorasinya? Kalau promptingnya harus kayak spesifik gitu, kayak formatnya sama bahasanya gitu. Kalau tadi Sama yang dibuat Lala tadi formatnya itu format gimana itu Lala? Waktu menjelaskan esai. ke ChatGPT-nya. Oh, dibuat esai gitu langsung ya? Iya, esai. Oke. Oke, mantap Lala, good job. Kemudian yang Wesley, insight apa kira-kira? Kemudian apa yang mungkin perlu dipertimbangkan? Kalau tadi Lala kan menyampaikan bahwa ya harus detail dia menyebutkan formatnya. Nah, kalau dari Wesley gimana? Terkait botnya, saya bisa belajar mengenai penjelasan konsep yang kadang-kadang bisa rumit. Oke, nah sekarang tadi kan Wesley sempat mencoba untuk yang upload gambar dengan yang prompting dengan teks. Kira-kira Ya, jawaban atau respon dari si ChatGPT itu lebih detail yang gambar atau yang pakai teks? lebih detail kepada teksnya sih. Teksnya ya, oke. Ya, Karena memang ChatGPT itu dirancang untuk menganalisis teks dan dia akan mengenerate benar. konten-konten teks ya. Oke, jadi Nah, itu penempatannya juga perlu teman-teman ketahui. Kalau teman-teman memang bergerak di bagian AI yang terkait dengan gambar, ya memang best practice-nya teman-teman upload gambar. Tapi kalau memang dia itu base-nya itu lebih ke arah prompting, lakukan itu karena itu akan memberikan dampak yang signifikan ke teman-teman. Oke, good, nice. Kalau Reza, gimana Reza? Hasil promptingnya, eksplorasinya.
yang terakhir ya, apa yang bisa Mhm. dibuang. Iya, apa Jadi tuh apa yang kira-kira? bisa dibuang itu kayak ngasal prompting gitu, prompting yang nggak jelas. Yes, betul. Bisa Terus, hmm, apalagi kira-kira? apa ya, kata-kata yang lebih singkat untuk Oke, wording. betul. Jadi jangan sampai membuat prompt yang di luar konteks. Yang disampaikan Reza itu maksudnya seperti itu ya. Kalau teman-teman menyampaikan di luar konteks, maka hasil yang didapatkan pun juga akan keluar dari konteks karena dia akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Jadi hati-hati dalam nge-prompt ke LLM. Jadi sekali lagi ya, ini LLM bukan cuma sekedar memprediksi atau mengkategorikan, tapi dia itu mengenerate sesuatu. Oke, good job semuanya. Keren. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi kita pada malam hari ini? Nggak ada? Tidak. Clear ya? Oke. Oke, kalau gitu Mister ucapkan terima kasih atas kehadiran Lala, Reza, dan Wesley sudah bergabung sama Mister untuk belajar bareng mengenai AI yang di modul pertama ini. Jadi nanti, Kak, yes, gimana? itu gurunya sama nggak nanti untuk minggu depan Kamis? Sama Saya. dengan Mister juga, dengan Mister Lukman juga. Oh, Oke. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Jamnya jam 7 malam ya. Kita coba mulai di jam 7 malam supaya nanti nggak terlalu ini. Tadi kita mengkompensate mulainya dari 7 lebih 15 ya kalau nggak salah. Jadi Mister lebihkan 45 menit. Jadi supaya Itu nggak kalau kenapa? orangnya absen bisa di reschedule gak Bisa. dengan hari yang lain? Bisa. Jadi kalau teman-teman memang ada sesuatu hal, kegiatan atau ada apa gitu ya, ada sesuatu kegiatan sama keluarga dan sebagainya, misalnya di hari ini ada kelas, teman-teman kabarin ke Mister ya. Kalau bisa 1 hari sebelumnya itu lebih baik supaya Mister bisa segera mencari kelas pengganti. Nah, sekalian ya Mister informasikan ya. Jadi kelas pengganti di Algonova itu sistemnya Mister harus mencari jadwal yang ada pada saat itu. Nah, ini kadang itu dia cepet-cepetan nih teman-teman. Jadi kalau Mister nih dapatnya misalnya pas sekarang kan ya malam ini baru dibilangin izin gitu. Nah, Mister kan baru bisa mencari kan besok ya. Nah, itu bisa jadi yang kemarin yang kelas-kelas lain yang dia juga nggak ikut pada hari ini itu udah ngetek kelas yang besok gitu. Dan itu nggak selalu ada. Jadi kalau bisa ngasih info sejauh-jauh hari supaya Mister nanti juga bisa ngasih info juga ke teman-teman apakah kelasnya ada atau tidak. Karena itu nanti akan benar-benar menyesuaikan sama jadwalnya Algonova. Jadi kita nggak bisa request nih kecuali nanti kalau ada ekstra kelas. Nah, kalau ekstra kelas itu Sabtu Minggu. Antara Sabtu atau Minggu biasanya. Tapi kalau pengganti itu antara Senin sampai Minggu. Ada kemungkinan. Jadi ada 2 kelas kita untuk menggantikan. Ada kelas pengganti sama ekstra kelas. Jadi kayak gitu, teman-teman ya. Itu kalau tahanan pengganti hari itu bisa 1 minggu atau lebih gak? Kayak tahan. Tergantung jadwal tadi ya, Leslie. Kalau misalnya dia ternyata nih di minggu ini nggak ada, berarti mau nggak mau kita harus nyari di minggu depannya lagi. Ada kemungkinan akhirnya Wesley harus ngikutin yang materi kedua dulu gitu kan. Baru nanti mundur minggu depannya lagi materi pertama mundur. Kayak gitu. Jadi kayak nggak urut jadinya. Kebayang nggak yang Mister sampaikan? Gak terlalu sih. Jadi gini, kalau misalnya Wesley sekarang nih modul pertama, pelajaran pertama Wesley nggak masuk, kan izin ya. Nah, Mister ini ceritanya mengganti, mencari kelas pengganti. Ternyata minggu sekarang itu nggak ada tuh Wesley kelas pengganti untuk yang modul 1. Kan otomatis harus diganti minggu depan nih. Nah, sementara minggu depannya itu harinya hari apa sekarang? Hari Jumat misalnya. Nah, padahal minggu depan Wesley ada kelas pengganti yang modul pelajaran kedua. Berarti kan yang pelajaran pertama kan Wesley belum dapat nih. Jadi cuman melihat rekaman video. Nah, pas waktu nanti hari Jumatnya Wesley baru masuk ke yang kelas pengganti yang pelajaran pertama. Jadi nggak urut kelasnya. Jadi setelah pelajaran kedua baru pelajaran pertama gitu loh. Kebayang ya? Iya. Itu kalau Jadi gimana? Itu jadi kayak lebih telat ya, gak Ya. kayak konsisten. Yes, benar. Untuk kelasnya kakak, kalau saya
apa kayak pegang tahan hari gitu. Heeh. Kalau tahan air. Iya. Iya kayak gitu. Jadi kalau bisa sih itu tadi ya, kalau bisa diusahakan ikut terus karena biar urut ya materi kita. Tapi jangan khawatir, untuk videonya tuh pasti ada. Jadi Mister pasti selalu akan buat videonya ini, video rekaman ini ya maksudnya ya. Video rekaman ini itu dari awal sampai Mister selesai mengajar itu pasti akan Mister upload di YouTube supaya nanti teman-teman bisa nonton sebebas apapun. Soalnya kalau Mister upload di Google Drive ada batasannya kan, cuma 15 GB kalau yang free. Kalau YouTube kan gak ada batasannya. Jadi serah, nanti bisa diupload banyak-banyak juga nggak ada masalah. Itu pasti akan selalu ada rekamannya. Untuk jaga-jaga, siapa tahu kalaupun misalnya nggak bisa masuk, teman-teman masih bisa lihat dulu. Nah, nanti kita cari kelas pengganti yang sekiranya ada nih jadwalnya. Karena teman-teman jadwal rutinnya pasti akan selalu hari Kamis jam 7 malam dengan Mister. Kecuali kalau teman-teman melakukan request ya, misalnya request karena ada suatu hal dan sebagainya, udah nggak bisa lagi nih hari Kamis. Nah, itu nanti teman-teman langsung request ke CS-nya. Karena nanti yang bisa mengganti jadwal hanya CS, nggak bisa Mister. Mister nggak bisa, Mister itu tinggal ngikut aja. Kalau jadwalnya ini ya udah ikut. Kalau jadwalnya teman-teman nggak cocok, teman-teman bisa bisa request ke CS. Makanya tadi Mister tanya ke Wesley, kalau memang Wesley ada kendala di jam 7 malam ini, mumpung masih awal, Wesley request dulu ke CS. Kapan yang Wesley benar-benar bisa standby misalnya, yang maksudnya nggak bakalan miss dengan kelasnya. Itu CS kata panjangannya customer service ya? Iya benar, customer service, betul. Oke. Oke ya, nanti coba kalau misalnya ada sesuatu kendala, bisa langsung dikomunikasikan ke CS untuk misalnya mengganti jadwal atau sebagainya, itu bisa dikomunikasikan ke CS supaya nanti teman-teman nggak rugi, nggak kehilangan nggak kehilangan ritmenya. Karena ada beberapa teman-teman yang di luar kelas yang lain yang Mister ajar juga. Kebetulan kelas Python itu kelas yang agak langka. Jadi karena dia udah code murni, jadi kadang kelasnya itu nggak banyak. Jadi kalau udah ketinggalan di kelas pertama, di modul 1 atau modul berapa gitu, nanti untuk mengganti kelasnya itu susah nyarinya. Karena kelasnya itu sedikit. Gitu. Begitu pula yang kelas AI ini juga nih. AI juga masih, kalau Mister lihat tuh masih belum banyak. Nah, takutnya kalau teman-teman miss di level satunya atau di pelajaran pertamanya, nanti kelas penggantinya agak nyarinya harus sesuai sama Algonova, nggak bisa di request soalnya gitu. Itu info dari customer service seperti itu. Oke, clear untuk penjelasan mengenai kelas pengganti dan ini kelas ekstra kelasnya. Nanti Mister akan sampaikan ya, kalau misalnya nanti teman-teman memang ada satu kendala, kemudian Mister membutuhkan kelas pengganti, Mister akan sampaikan kondisi kelas penggantinya seperti apa. Oke, gimana Reza, Oke. Lala, sama Wesley, apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada. That's it. Aman ya? Oke, sip, mantap. Oke, kalau gitu Mister tutup. Terima kasih ya atas kehadiran Reza, Lala, dan Wesley telah belajar bersama dengan Mister di kelas AI ini di modul pertama, lesson pertama. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Kita akan ketemu di jam 7 malam ya. Nanti untuk YouTube-nya Mister akan bagi di grup, bagi link. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Alright. wabarakatuh. Malam. Goodbye semuanya. See you guys. Bye. See you. Oke, Terima kasih, see Mister. you. Ya, sama-sama Lala, Wesley, dan Reza.